Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak semua kelas 12 baik TKJ maupun TBSN. Alhamdulillah kita masih dipertemukan walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga tidak mengurangi kalian untuk semangat menuntut ilmu. Kali ini masih dengan pembelajaran jarak jauh bersama Pak Dani, mata pelajaran PPKN. Kali ini Pak Dani akan membahas tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara atau pemerintah. Kewajibannya apa? Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara. Lanjutkan. Apa itu pelanggaran hak? Yang tahu apa itu pelanggaran hak? Dan apa itu pengingkaran kewajiban warga negara? Kita bahas dulu yang pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara dalam hal ini setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelainan yang secara umum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Jadi di dalam pelanggaran hak warga negara itu aparat hukum harus bertindak adil. Selanjutnya untuk pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu proses, cara atau perbuatan mengingkari atau pengingkaran sebagai pelanggaran sehingga pengingkaran kewajiban warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang ditentukan pemerintah. Itu. Bagaimana upaya mengatasinya? Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Apa itu supremasi hukum? Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, dalam hal ini dicontohkan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui ya di sini lembaga pendidikan formal. Itu seperti kalian itu sekolah di SMK atau SMA dengan berbagai jenjang dari SD itu sebagai lembaga pendidikan formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ya, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti kepolisian atau Polri. Ya, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Ya, dari Polri, dari pusat, daerah, Polda, Polres, Polsek. Terus Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada ancaman dari negara lain, itu tugasnya TNI, garda paling depan dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan, melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia, hukuman mati, contohnya tragedi Trisakti, pergusuran rumah. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa STNK dan sebagainya. Merusak fasilitas negara, mencoret-coret bangunan milik umum. Terus tidak membayar pajak pada negara, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Jadi hati-hati kalian. Kalau memakai kendaraan, apalagi itu pajaknya mati,
itu akan ditindak kalau itu ketahuan sama polisi. Itu sebagai pelanggaran. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan disampling. Ya, kalian yang laki-laki harus besok sudah terjun di masyarakat itu harus mengikuti kegiatan disampling. Kalau udah malam jaga keamanan desa, kampung. Tuh. Lalu apa hambatan dan tantangan dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, kondisi sosial budaya yang berbeda, kesulitan penyampaian informasi dan komunikasi, kebijakan yang menimbulkan pro kontra masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM, rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia, banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain. Terima kasih. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dari yang keempat. Silakan kalau ada pertanyaan atau penjelasan dari Pak Deni tadi kurang jelas, silakan bisa bertanya di kelas interaktif. Dan jangan lupa kalian nanti mengerjakan tugas belajar dari yang keempat ini. Setelah kalian nanti membaca, menyimak video dan membaca materinya, silakan dikerjakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.